Om Swastiastu, perkenalkan saya Iren Amelia, dokter muda di Stase Departemen Anestesiologi dan juga Terapi Intensif. Hari ini saya akan membawakan presentasi materi mengenai perioperatif medicine bagian preoperatif. Adapun manajemen perioperatif dari definisinya merupakan perawatan pasien yang dimulai dari persiapan operasi sampai pasien pulih dengan sepenuhnya di luar dari tindakan operasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan juga pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal atau optimal dari pasien yang akan menjalani operasi. Sehingga manajemen perioperatif ini membutuhkan multidisciplinary subspecialty, yaitu dokter harus bekerja sama dengan tim. Untuk manajemen perioperatif ada 3, yaitu ada preoperatif atau sebelum operasi, intraoperatif yaitu selama operasi, dan juga postoperatif atau sesudah operasi sampai pasien pulih. Kemudian untuk preoperatif medicine, di mana tujuan dari evaluasi pre-anestesi adalah yang pertama yaitu untuk hubungan dokter dan juga pasien. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendokumentasikan kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan. Kemudian yang ketiga ada penilaian terhadap status kesehatan pasien secara keseluruhan. Kemudian yang keempat yaitu mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan juga setelah operasi atau penentuan resiko perioperatif. Kemudian juga ada kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas dan juga mortalitas perioperatif. Kemudian juga untuk membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat. Kemudian juga memberikan edukasi pasien tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif, dan juga pasca operasi, dengan harapan mengurangi kecemasan dan juga memfasilitasi pemulihan pasien. Kemudian yang ke-8 yaitu untuk mengurangi biaya lama rawat inap, kemudian mengurangi resiko pembatalan operasi dan juga meningkatkan kepuasan pasien. Kemudian untuk evaluasi pre-anestesi ini dilakukan yang pertama pada saat bedah elektif, yaitu evaluasi awalnya dilakukan beberapa hari sebelum operasi, kemudian dilakukan evaluasi ulang sehari menjelang operasi, kemudian pada pagi hari menjelang pasien dikirim ke kamar operasi, dan juga di kamar persiapan instalasi bedah sentral atau IBS untuk menentukan status fisik ASA. Kemudian pada bedah darurat, evaluasi dilakukan pada saat itu juga di ruang persiapan operasi IRD, karena waktu yang tersedia untuk evaluasi sangat terbatas. Kemudian untuk standar dasar pelayanan pre-anestesi, yang pertama yaitu review dari rekam medis yang tersedia, dan juga harus benar-benar memperhatikan diagnosa dan juga mengapa pasien sampai perlu melakukan operasi. Kemudian yang kedua, dilakukan wawancara dan juga pemeriksaan yang berfokus pada pasien, yaitu mendiskusikan riwayat pengobatan, riwayat anestesi atau operasi sebelumnya, dan juga terapi medis lain. Kemudian juga memeriksa kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai resiko dan juga manajemen perioperatif. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada memberikan terapi preoperatif yang sesuai. Kemudian memastikan untuk memperoleh persetujuan pasien atas tindakan anestesi, dan juga mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Kemudian untuk komponen dari preoperatif, yang pertama itu ada memperoleh raport atau untuk hubungan dokter dan juga pasien. Kemudian selanjutnya ada melakukan anamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian asesmen resiko, kemudian informed consent, kemudian persiapan pasien preoperatif, dan juga premedikasi, di mana seluruh data harus dicatat pada catatan preoperatif. Kemudian untuk yang pertama yaitu memperoleh raport atau hubungan antara dokter dan juga pasien, di mana pasien berdiskusi mengenai kecemasan, mengenai anestesi dan juga pembedahan. Bisa berupa takut karena mengingat trauma saat pembedahan, atau juga ketakutan pasien untuk terbangun saat operasi. Kemudian dokter anestesi sendiri menjelaskan metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, dan juga resiko tindakan dengan istilah awam.
Kemudian untuk pengkajian pre-anestesi, yang pertama yaitu dari riwayat kesehatan pasien. Di sini terdapat keluhan utama, riwayat penyakit pasien, riwayat operasi sebelumnya, transfusi, dan juga riwayat keluarga serta alergi obat. Kemudian supaya tidak ada yang terlewat, maka evaluasi dilakukan dengan menggunakan checklist. Setelah itu baru melakukan pemeriksaan fisik, penilaian skala nyeri, status sosial pasien, riwayat merokok, minum alkohol, ataupun kepercayaan tertentu, misalkan dilakukan oleh dokter anestesi wanita. Dan jika terjadi perdarahan, apakah pasien tidak mau melakukan transfusi atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan juga indikasi. Kemudian untuk diagnosis dibuat kesimpulan berdasarkan skor ASA atau American Society of Anesthesiologists yang sudah digunakan selama bertahun-tahun untuk memprediksi resiko dari operasi. Kemudian untuk skor ASA ini nanti akan ditampilkan di slide selanjutnya, di mana semakin tinggi dari skor ASA ini, maka semakin tinggi pula masalah dari pasien. Kemudian yang terakhir yaitu ada membuat daftar rencana dan juga target terapi. Misalkan pasien dengan hipertensi, maka obat dilanjutkan sampai pembiusan. Kemudian target tekanan darah tertentu, misalkan 140 atau 160 sistolik. Kemudian untuk anamnesis, mencakup basic 4 dan juga secret 7. Yang pertama yaitu untuk riwayat penyakit sekarang, kemudian ada riwayat penyakit lain, kemudian ada kebiasaan khusus, riwayat pengobatan, riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan serta persalinan, kemudian riwayat keluarga, review sistem organ, serta makan dan minum terakhir pasien. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, yang pertama itu ada lokasi untuk menunjukkan di mana letak sakitnya pasien, apakah menyebar atau tidak. Kemudian untuk onset atau awitan dan juga kronologis mengenai kapan terjadinya penyakit dan juga sudah berapa lama. Kemudian ada kuantitas keluhan, apakah ringan atau berat, dan juga seberapa sering terjadi. Kemudian untuk kualitas keluhan, untuk mendeskripsikan rasa seperti apa yang dirasakan oleh pasien. Kemudian faktor-faktor yang memperberat keluhan, faktor-faktor yang meringankan keluhan, serta analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Untuk riwayat penyakit lain, ditanyakan apakah pasien pernah sakit serupa sebelumnya, dan juga apabila iya, kapan terjadinya dan juga sudah berapa kali. Dan pada saat sakit waktu itu, obat apa yang sudah pasien gunakan. Kemudian juga dilakukan untuk mencari penyakit yang relevan dengan keadaan yang sekarang. Bisa berupa penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain. Kemudian lama perawatan pada saat pasien menderita penyakit lain, kemudian apakah pasien pernah riwayat rawat inap, kemudian untuk riwayat imunisasi pasien, kemudian riwayat pengobatan pasien, serta riwayat menstruasi apabila pasien wanita. Kemudian riwayat kebiasaan khusus yang penting untuk ditanyakan yaitu riwayat merokok karena memiliki efek kardiovaskular seperti penyakit vaskular perifer, koroner, dan juga cerebrovaskular. Di mana rokok sendiri mengandung nikotin yang dapat meningkatkan denyut jantung dan juga spasme koroner. Kemudian untuk efek yang kedua itu ada efek respirasi, bisa berupa karsinoma paru, PPOK, gangguan mukosilier atau dahak kental, dan juga hiperaktif airway. Dan juga ini merupakan pentingnya suction saat anestesi, yaitu berupa intubasi dan juga ekstubasi. Kemudian pentingnya stop merokok sebelum operasi, yaitu apabila 12 jam dapat mengurangi karboksi hemoglobin, kemudian 2 hari dapat mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan juga memperbaiki fungsi silier. Kemudian apabila 2 minggu sebelum operasi dapat mengurangi volume sputum, 2 bulan yang merupakan waktu ideal untuk stop merokok dapat mengurangi resiko bronkospasma dan juga sekresi bronkial. Kemudian untuk konsumsi alkohol dapat pada intoksikasi akut dapat meningkatkan efek obat sedatif.
opioid, dan juga anestesi. Apabila efeknya memanjang, maka diperlukan pengurangan dosis obat. Kemudian pada alkoholik kronik dapat menyebabkan efek seperti kardiomiopati, pankreatitis, sirosis hati, dan juga gastritis. Kemudian pada ketergantungan obat seperti marijuana, kokain, atau heroin, maka dapat dilakukan penanganan terhadap withdrawal syndrome. Kemudian untuk riwayat pengobatan, penting untuk ditanyakan riwayat alergi dan juga intoleransi, seperti alergen dan juga reaksi tubuh dari pasien saat terjadi alergi. Apakah berupa gatal, kemerahan, mata, bibir bengkak, kesulitan bernafas, hingga syok, dan juga pengobatan yang diperoleh saat alergi. Kemudian juga perlu ditanyakan untuk mencegah adanya interaksi obat dengan obat anestesi, misalnya seperti opioid dan juga antikolinergik, yang dapat menurunkan motilitas gastrointestinal dan juga dapat meningkatkan absorpsi obat yang diberikan per oral. Kemudian untuk obat TCA atau tricyclic antidepresan yang dapat menghambat reuptake dari norepinefrin, serotonin, dopamin di celah sinaps. Apabila diberikan dengan opioid, terutama meperidin, dapat meningkatkan analgesia dan juga resiko depresi nafas. Kemudian untuk selanjutnya anamnesis mengenai riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan juga persalinan yang bertujuan untuk mengetahui riwayat masalah anestesi sebelumnya. Komponennya yaitu operasi atau anestesi, apakah general, regional, lokal, kemudian juga kapan dan di mana, kemudian untuk komplikasinya bagaimana, dan juga analgetik pasca operasi, apakah berupa infus kontinu, epidural maupun oral. Kemudian untuk riwayat kehamilan atau persalinan, perlu ditanyakan mengenai menarki atau menopause di usia berapa, kemudian siklus haid terakhir kapan, volumenya kira-kira sebanyak apa, dan juga apakah siklus dari pasien reguler atau tidak, dan juga hari pertama haid terakhir. Kemudian untuk riwayat persalinan, apakah normal atau sesar, kemudian juga pembiusan yang digunakan, dan juga riwayat abortus dari pasien. Kemudian untuk riwayat keluarga, penting untuk ditanyakan untuk mendeteksi kondisi herediter, kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi. Bisa berupa porfiria, hipertermia maligna, hiperkolesterolemia, abnormalitas kolinesterase, miastenia gravis, dan juga pada populasi khusus seperti Jehovah Witness. Kemudian dilakukan review terhadap sistem organ dari pasien yang meliputi sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan juga muskuloskeletal. Kemudian makan dan minum terakhir pasien, kita perlu tanyakan mengenai riwayat, kapan makan dan minum terakhir, kemudian jenis makanannya apa, dan juga jumlahnya berapa. Kemudian puasa prabeda merupakan periode yang tidak diperbolehkan menerima asupan cair maupun padat oral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan, yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko aspirasi paru dan juga komplikasinya. Biasanya untuk makanan atau minuman yang bersifat cair atau misalnya air, minimal 2 jam, kemudian untuk makanan biasanya 8 jam. Ini untuk tabel mengenai waktu puasa minimal dan juga tipe makanan. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, untuk minuman ringan yang berupa zat cair tanpa alkohol maksimal 10 ml per kilogram berat badan, untuk puasa minimalnya selama 2 jam. Kemudian untuk air susu ibu 4 jam, susu formula 4-6 jam, non-human milk 6 jam, makanan ringan seperti roti panggang atau minuman ringan 6-8 jam, kemudian makanan yang digoreng atau berlemak atau makanan berat lebih dari 8 jam, karena nantinya akan memperpanjang waktu pengosongan lambung. Kemudian untuk obat oral, yaitu 1-2 jam dengan air 150 ml. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, meliputi 6B. Yang pertama itu ada brain, yaitu pemeriksaan kesadaran, DCS, dan juga refleks pupil. Kemudian ada bowel, yaitu meliputi distensi, bising usus, dan juga acid test. Kemudian breathing, yaitu inspeksi mulut, hidung, leher,
dan juga frekuensi dan pola nafas. Kemudian ada bladder, yaitu warna dan juga volume urin. Kemudian untuk blood, tekanan darah, nadi dan juga suara jantung. Kemudian bone and skin, yaitu pemeriksaan dengan skor Malampati. Kemudian pemeriksaan fisik lainnya bisa dilakukan pemeriksaan terhadap suhu, nyeri, dan juga kriteria lemon. Kemudian sistem lain yang terpengaruh akibat penyakit atau riwayat penyakit pasien. Kemudian trauma atau kelainan kongenital. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, yang pertama ini untuk pemeriksaan fisik skor lemon, yaitu untuk L itu look terhadap trauma wajah, gigi sari besar, jenggot atau kumis, dan juga lidah besar. Kemudian E yaitu evaluasi 332, M merupakan Malampati skor, kemudian O obstruksi, yaitu memeriksa epiglotitis, peritonsillar abscess, dan juga trauma. Kemudian N merupakan neck mobility, apakah pergerakan leher terbatas. Kemudian untuk interpretasinya, apabila nilainya lebih dari 3, maka kemungkinan sulit untuk dilakukan intubasi. Kemudian ini merupakan pemeriksaan fisik 332 rule, di mana yang pertama yaitu untuk mouth opening, yaitu 3 jari di antara incisor, untuk melakukan evaluasi akses airway dan juga epiglottitis view. Kemudian ada tip of mentum to hyoid bone, ini juga 3 jari, yaitu kemampuan defleksi atau menyingkirkan laryngoskop dengan lidah. Kemudian yang terakhir ada tiromental, yaitu 2 jari tiroid, 2 jari di antara tiroid dan juga dasar lidah, untuk memperkirakan lokasi laring hingga dasar lidah. Kemudian ini untuk skor Malampati, yaitu yang pertama ada kelas 1, di mana terlihat palatum mole, uvula, dan juga pilar anterior dan juga posterior. Kemudian untuk kelas 2, terlihat palatum mole dan juga uvula. Untuk kelas 3, hanya terlihat palatum mole dan juga sedikit uvula. Kemudian apabila kelas 4, palatum mole sudah tidak terlihat. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama yaitu untuk pemeriksaan rutin pasien yang dipersiapkan untuk operasi kecil dan juga sedang. Kemudian pemeriksaannya meliputi pemeriksaan darah, yaitu hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, dan juga hitung jenis trombosit, massa perdarahan, dan juga massa pembekuan. Kemudian untuk urin dilakukan pemeriksaan fisik, kimiawi, dan juga sedimen urin. Kemudian untuk pemeriksaan khusus dilakukan pada pasien operasi besar dan juga menderita penyakit sistemik tertentu dengan indikasi tegas. Kemudian meliputi pemeriksaan lab lengkap, yaitu fungsi hati, fungsi ginjal, analisis gas darah, elektrolit, hematologi, dan juga faal hemostatis yang sesuai dengan indikasi. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan EKG, terutama untuk pasien berusia lebih dari 35 tahun, kemudian pemeriksaan spirometri pada pasien PPOK. Kemudian yang kelima ada asesmen faktor risiko, di mana ini merupakan status fisik ASA, di mana kelas 1 merupakan orang yang sehat normal, untuk mortalitas perioperatifnya kurang lebih sekitar 0,1%. Kelas 2 merupakan pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang atau pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan juga ketakutan yang ekstrim. Untuk mortalitas perioperatifnya kurang lebih 0,12%. Untuk kelas 3 yaitu pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional, mortalitas perioperatifnya kurang lebih 1,8%. Untuk kelas 4 yaitu pasien dengan riwayat sistemik parah yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional, mortalitas perioperatifnya sekitar 7,8%. Untuk kelas 5 yaitu pasien yang hampir mati yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa operasi, yaitu mortalitas perioperatifnya sekitar 9,4%. Kemudian kelas 6 merupakan pasien yang mati batang otak atau yang organnya akan diambil. Kemudian untuk kelas E yaitu apabila prosedur darurat. Kemudian step yang ke-6 yaitu ada informed consent. Kita harus memastikan pasien kompeten dan juga
atau wali mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah, dan juga resiko dengan istilah dan juga bahasa awam, agar dapat membuat keputusan yang baik, apakah setuju atau tidak setuju tanpa adanya tekanan. Kemudian pasien yang kompeten itu adalah pasien dewasa dan juga bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang resiko dan juga manfaat. Pada pasien yang kompeten, maka keputusan tidak bisa diwakilkan. Kemudian wali yang mewakilkan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten, entah itu usianya yang belum mencukupi atau pasien tidak sadar dan lain-lain. Dan biasanya diwakili oleh orang tua, wali ataupun saudara dekat. Kemudian komponen konsen meliputi teknik anestesi, kemudian backup anestesi, kemudian deskripsi prosedur dan juga komplikasi umum. Kemudian manfaat dari pemberian informed consent adalah untuk melindungi dokter dan juga pasien. Ini merupakan form persetujuan dari tindakan anestesi. Kemudian yang ketujuh yaitu ada persiapan pasien preoperatif. Kemudian untuk yang pertama itu ada operasi elektif dan juga ada operasi emergensi. Kemudian pada operasi emergensi perlu dilakukan preparasi terhadap fisikal dan juga farmakologikal. Fisikal biasanya mencakup pemasangan NGT sebelum induksi anestesi umum. Kemudian untuk farmakologi yaitu bisa berupa pemberian metoclopramid, cimetidin dan juga ranitidin. Kemudian juga kita perlu melepas aksesoris dari pasien dan juga mencukur jenggot ataupun kumis pada indikasi operasi tertentu apabila diperlukan. Kemudian yang kedelapan yaitu ada premedikasi yang dari definisinya merupakan pemberian obat-obatan sebelum dilakukan anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi prosedur anestesi. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan saat pra, intra, dan juga post operasi, yaitu bisa mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, mengurangi sekresi saluran nafas, kemudian mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, kemudian membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung dan juga meningkatkan pH asam lambung, kemudian juga mencegah refleks yang tidak diinginkan. Kemudian untuk periode pemberiannya, untuk intravena yaitu selama 1-5 menit, kemudian untuk intramuskular yaitu 30-60 menit, kemudian apabila per oral 60-90 menit. Kemudian ini untuk obat-obatan yang bisa diberikan. Yang pertama yaitu untuk benzodiazepin, ada diazepam, lorazepam, dan juga midazolam, yaitu memiliki efek ansiolisis untuk mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran. Kemudian juga memiliki efek sedasi, yaitu untuk menurunkan kesadaran. Kemudian juga amnesia anterograde, yaitu hilangnya memori setelah pemberian obat. Kemudian untuk golongan antikolinergik, ada atropin, glikopirolat, dan difenhidramin, dan juga dimenhidrinat. Untuk anti-sialokok untuk mengurangi sekresi saliva yang sangat direkomendasikan apabila intubasi memakai fiber optik atau bila menggunakan ketamin. Kemudian juga dapat mengurangi refleks vagal, yaitu pada pasien dengan heart rate rendah yang diinduksi dengan propofol, kemudian trausi otot, mata, terutama rectus medial, kemudian untuk antiemetik seperti metoclopramid dan juga ondansetron, yang diindikasikan pada pasien dengan skor resiko PONV tinggi, misalnya pada wanita yang tidak merokok dengan penggunaan opioid pasca operasi. Kemudian untuk profilaksis aspirasi seperti metoclopramid dan juga natrium sitrat untuk mengurangi volume cairan di gaster, kemudian untuk meningkatkan pH di lambung. Ini seperti golongan antasida seperti sodium sitrat. Kemudian antihistamin atau satu bloker untuk mencegah reaksi alergi, kemudian golongan opioid seperti fentanyl dan juga morfin untuk menumpulkan respon simpatoadrenal, misalnya respon naiknya nadi dan tensi saat intubasi yang diindikasikan terutama pada pasien jantung iskemik dan juga hipertensi. Kemudian juga memiliki efek analgesik untuk
penanganan nyeri preoperatif. Kemudian untuk efek sedasi, di mana morfin memiliki efek sedasi tanpa efek ansiolitik. Sekian untuk presentasi materi perioperatif medicine bagian preoperatif. Terima kasih.